Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok Tuhan, hupatuduhot pedalan si borusonmu, hutogu pehoja na hupainot." Dalam bahasa Indonesia, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita mengingat tentang perjalanan kehidupan kita, berapa seringkah kita tersesat? Tersesat ketika mencari sebuah alamat, sehingga harus menempuh berliku jalan, dan kemudian kita kelelahan dan bertanya kepada orang di sekitar tentang jalan yang harus kita tempuh. Tersesat ketika kita mau mencari sesuatu karena kita tidak tahu dari mana kita masuk, dan ketika akan keluar kita menjadi tidak tahu lagi untuk keluar dari tempat di mana kita masuk. Demikian banyak hal yang menjadikan orang menjadi tersesat. Kita tersesat ketika kita tidak mengetahui hal apa yang harus kita tempuh dan kita jalani itu, dan kita tidak mengingat untuk kembali dari tempat yang kita jalani. Mari kita bayangkan ketika posisi kita di sebuah hutan di mana yang ada hanya kita. Ketika kita tersesat, bagaimana perasaannya? Maka kita akan panik, kita akan menjadi meratap dan menangis, memohon pertolongan agar kita keluar daripada ketersesatan tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, sesungguhnya firman ini mau menjelaskan bahwa orang yang diampuni dosanya, orang yang sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kehidupannya itu akan dituntun oleh Tuhan. Perasaan dituntun merupakan sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena memang banyak hal yang tidak kita mengerti dan kita pahami. Ketika kita masuk ke dalam sebuah situasi yang pasti kepanikan akan menjadi menggerogoti hati dan pikiran kita, dan kita semakin lemas, kita semakin khawatir dan tidak berdaya. Namun firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa bagi orang percaya ada Tuhan yang akan menuntun kehidupannya, mengarahkan akan hal yang terbaik yang akan dilakukannya. Bagaimana agar kita mengetahui itu? Yang dibutuhkan adalah sensitivitas rohani. Ketika kita sudah berupaya dan kita tidak mampu untuk menghadapi segala apa yang terjadi itu, maka dibutuhkan adalah iman bahwa masih ada Tuhan yang menuntun kita dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saja hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi panik, kita menjadi frustasi, kita menjadi kehilangan iman. Namun sebagai orang percaya, firman ini mengingatkan ada tuntunan Tuhan bagi setiap orang yang sudah diampuni dosanya, bagi setiap orang yang mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, dikatakan pada firman Tuhan, "Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Dalam bahasa Batak lebih jelas, hutogu pehoja na hupaingot. Artinya, firman Allah sebenarnya menjadi tuntunan dalam kehidupan kita.
ketika segala sesuatu terjadi bagi kehidupan kita, mengapakah orang menjadi gampang menjadi frustasi? Karena kurang tuntunan firman, tuntunan roh dalam kehidupannya. Dia akan mudah untuk emosional, mudah menyalahkan, dan mudah untuk menganggap Tuhan tidak berpihak. Tapi ketika kita dituntun oleh firman dan hidup kita dituntun oleh roh, maka pada saat itulah kita yakin bahwa ada tuntunan Allah dalam kehidupan kita dan mata Tuhan tertuju kepada setiap kehidupan orang yang percaya. Saudara, dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, firman ini mau meneguhkan kita, jangan menjadi cepat untuk menyalahkan Tuhan. Jangan untuk cepat untuk menyalahkan, bahkan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi lihatlah segi positif iman, di mana Tuhan pasti menuntun. Tuhan mengarahkan kehidupan kita kepada yang terbaik menurut ukuran Allah. Tuhan pasti menuntun kita dan memberikan nasihatnya melalui firman-Nya ke dalam kehidupan kita, sehingga hati kita selalu ditenangkan, selalu disegarkan, karena ada Tuhan yang selalu peduli bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini mau menjamin bagi orang yang percaya, ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Hidupi, imani, dan berjalanlah bersama tuntunan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan tinggalkan Tuhan, tetaplah berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita tidak tersesat di jalan kehidupan menuju kepada kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menyadari ada Tuhan yang menuntun, ada firman yang memberi nasihat, dan ada roh yang selalu menguatkan dan menghibur kehidupan kita di dalam segala keadaan. Oleh karena itu, saudara terkasih, marilah hidup bersama tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak tersesat dan tidak terhilang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami yang menuntun, yang menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Terkadang sulit untuk menjalaninya karena kami menggunakan pikiran, kami menggunakan emosional. Dan pada saat ini Tuhan mengingatkan kami, tangan Tuhan akan menuntun kami, dan firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami tetap berharap dan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap orang yang mendengarkan channel ini, biarlah mereka dalam keadaan nyaman dan tentram ketika hidup dalam tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.